Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Di mana orang tuamu? Tang Wulin melihat secari kertasnya. Hal pertama yang dikatakannya adalah jangan mudah percaya pada orang asing. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria parubaya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Dengan pria itu, dia dengan cepat pergi. Arah yang dia tuju memiliki menara dan di atasnya tertulis penegak hukum administratif. Tang Wulin bertanya kepada dua petugas berseragam saat dia mendekati menara. Halo paman petugas polisi, bisakah Anda memberitahuku di mana bus reguler ke Akademi Laut Timur? Petugas memberikan arah dan Tang Wulin segera melaju ke arah di mana petugas itu tunjukkan. Benar saja, dengan cepat Tang Wulin melihat sebuah papan bertuliskan kata-kata putih dengan latar belakang biru bertuliskan Akademi Laut Timur. Di bawah papan nama itu ada sebuah kursi dan di belakang kursi itu ada beberapa pemuda berusia 17 hingga 18 tahun dengan pakaian olahraga biru. Ketika mereka melihat Tang Wulin berjalan, seorang gadis berambut hitam tersenyum dan berkata, adik laki-laki kecil, apakah kamu di sini untuk melapor? Gadis berambut hitam itu memiliki sepasang mata phoenix merah dengan tubuh sedang dan penampilan manis yang memberikan perasaan hangat. Halo kakak perempuan, namaku Tang Wulin. Aku di sini untuk melapor, kata Tang Wulin dengan sopan. Liu Yuxin sedikit terkejut ketika dia menilai anak laki-laki di depannya. Ia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun tetapi dia sebenarnya adalah siswa baru di sini untuk mendaftar. Karena dia pasti memiliki rekomendasi akademi, ini berarti dia sebenarnya baru berusia 9 tahunan. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki penampilan yang sangat cantik. Tepat sekali, Liu Yuxin harus menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan anak laki-laki ini. Dia memiliki mata besar dan bulu mata panjang yang bahkan membuatnya sedikit cemburu. Di depan bocah cantik ini dia bingung karena wajahnya agak kaku. Halo, namaku Liu Yuxin. Aku adalah siswa kelas 1 di Akademi Lanjutan Laut Timur dan aku bertanggung jawab untuk menerima siswa baru tahun ini. Aku, kakak perempuanmu di sini. Datang, isi formulir ini dan setelah itu tunjukkan surat rekomendasimu dari akademi dasarmu. Liu Yuxin memberikan formulir kepada Tang Wulin. Tang Wulin sedikit rileks saat dia diam-diam melirik kakak perempuan di depannya. Liu Yuxin memperhatikan saat Tang Wulin mengisi formulir dan membacakan dengan lantang. Tang Wulin 9 tahun lulusan Akademi Dasar Gunung Merah Kota Gloribon. Sistem kendali peringkat 11 Master Roh. Jiwa bela diri rumput biru perak. Hah? Jiwa bela dirimu adalah rumput biru perak? Tang Wulin mengangguk. Liu Yuxin tersenyum manis. Untuk dapat mencapai peringkat 11 pada usiamu dengan jiwa bela diri seperti rumput biru perak, itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Ketika Tang Wulin tidak mendengar penghinaan yang biasanya dia dapatkan dalam kata-kata kakak perempuan ini, Tang Wulin mendapatkan kesan yang jauh lebih baik tentangnya. Dia menggaruk kepalanya saat berkata, kakak perempuan, kamu bahkan mengakui Mas Roh yang memiliki jiwa bela diri rumput biru perak. Liu Yuxin tersenyum. Tentu saja akademi kami mengakuinya. Meskipun itu hanya jiwa bela diri yang baik, Mas Roh telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun hingga sekarang. Jiwa bela diri hampir tidak sepenting di zaman kuno. Kamu pasti dapat diperbaiki dengan roh dan lebih jauh lagi, kamu akan menemukan bahwa jiwa bela diri tidak akan begitu signifikan di tahun-tahun atasmu. Yang lebih penting adalah peringkat kekuatan jiwamu dan bakatmu dengan Mecha. Lagi pula, Mecha bisa mengubah Mas Roh dengan jiwa bela diri biasa menjadi perkasa. Jadi kau harus menghargainya dengan benar. Adik kecil, di masa depan kau juga bisa memanggilku sebagai kakak senior. Tang Wulin dengan sepenuh hati berterima kasih kepada saudara senior yang cantik ini. Kata-katanya telah menghilangkan banyak kekhawatiran Tang Wulin saat pertama kali tiba di kota sebesar ini.
Liu Yuxin melihat-lihat surat rekomendasi Tang Wulin sebelum mencapnya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin bersama dengan plakat logam kecil. Kenakan plakat logam ini di lehermu sebagai bukti bahwa kamu telah diterima di akademi. Ketika kamu sampai di gerbang, kamu masih harus check-in dan menerima perlengkapanmu. Naik bus di belakangku dan kita akan berangkat ke akademi begitu beberapa siswa lagi tiba. Tang Wulin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan menyapa yang lain saat dia berjalan ke bus besar. Seorang siswa kelas atas dari Akademi Laut Timur yang berdiri di samping Liu Yuxin melirik Tang Wulin saat mulutnya bergerak-gerak. Yuxin, apa yang kau katakan pada udik itu? Dia sudah memikul beban yang begitu besar dengan jiwa bela diri rumput biru perak. Itu adalah jiwa bela diri sampah dan tidak seperti semua jiwa bela diri rumput biru perak yang memiliki garis keturunan raja biru perak senior kita. Liu Yuxin menatap dengan mata terbelalak. Kau tidak bisa mendiskriminasi adik junior kita. Dia baru berusia 9 tahun dan dia bisa berkultivasi dengan rumput biru perak ke ranah Master Roh. Bagaimana kau tahu jika rumput biru perak itu membawa garis keturunan raja atau tidak? Jangan menipu mereka yang lebih muda darimu. Apakah kau pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Siapa yang tahu jika adik junior kita yang cantik akan menjadi putra surga yang bangga di masa depan? Tang Wulin tidak mendengar kata-kata itu. Kalau dia mendengarnya, dia akan memandang kakak perempuan senior itu dengan lebih baik. Bus Akademi Laut Timur sangat lebar dan dapat menampung 50 orang. Sudah ada beberapa di dalam bus. Beberapa dari mereka adalah teman sebayanya, sementara yang lainnya adalah orang dewasa. Ini jelas orang tua yang datang untuk menemani anak-anaknya melapor. Jejak berkeliaran di mata Tang Wulin. Bahkan jika keinginannya melampaui rekannya, dia masih anak berusia 9 tahun pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ibu dan ayahnya menemaninya ke sini? Setelah menemukan bus Akademi Laut Timur, sebagian besar kegugupannya telah hilang. Namun, di lingkungan baru yang aneh ini, dia masih merasa tersesat dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata penuh makna dan sepenuh hati yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi. Wulin, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kamu percaya dan andalkan adalah dirimu sendiri. Tidak peduli apa presentasi yang kamu hadapi atau masalah buruk yang kamu hadapi. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apakah ini hanya karena kamu tidak cukup kuat. Ketika kata-kata ini diucapkan kepada seorang anak berusia 9 tahun, hal itu memiliki dampak yang mengejutkan. Setelah berpisah dari ibu dan ayahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan mengintip ke cincin perak berat yang tampak sederhana di pergelangan tangannya. Cincin awalnya memiliki ruang ekstra yang bisa digunakan untuk barang bawaannya. Sebaliknya, Mang Tian menyuruhnya membawa palu tungstel 1000 penempaan sebagai tambahan dari palu perak berat 1000 penempaan yang sudah dia bawa. Dengan hanya 1/8 meter kubik ruang, tentu tidak ada akan banyak ruang tersisa setelah 4 palu itu ditempatkan. Tang Wulin menutup matanya dan beristirahat. Dia membahas kata-kata ayah dan gurunya sekali lagi dan berpikir, aku bisa melakukannya, aku bisa. Tanpa sadar, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tang Wulin dengan cepat tertidur dalam keadaan yang aneh. Ketika bus mulai melaju ke akademi, Tang Wulin bangun dan melihat keluar jendela. Bus sudah penuh. Semua orang ditemani orang tua mereka dan hanya menyisakan dia yang duduk sendirian. Ia menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah menjadi toko-toko yang berjalar di jalanan. Bus berjalan di antara arus kendaraan yang tak ada habisnya. Semua orang di jalanan sibuk. Setidaknya itu berkali-kali lebih sibuk daripada jalanan kota Glory Bond. Sebuah bangunan tinggi terlihat setelah perjalanan bus selama 20 menit. Di depannya ada tembok tinggi. Kita sudah sampai di akademi. Tolong turun dari bus sekarang. Suara yang akrab datang dari depan. Menarik perhatian Tang Wulin. Itu adalah kakak senior Liu Yunxi yang telah duduk jauh di depannya. Dia menyapa semua siswa bersama dengan orang tua mereka yang datang untuk melapor. Ketika Tang Wulin dengan tergesa-gesa turun dari bus, Liu Yuxin langsung mengenalinya karena adik laki-lakinya ini telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Ah, benar. Tang Wulin, ikut aku sebentar.
Dinding di depan mereka tepatnya adalah bagian dari Akademi Laut Timur. Tidak terlalu jauh dari gerbang akademi ada sebuah batu besar yang memberikan perasaan yang mengesankan. Akademi Laut Timur adalah akademi besar yang sebenarnya terdiri dari akademi menengah dan akademi lanjutan. Liu Yuxin adalah seorang murid dari akademi tingkat lanjut. Seseorang tidak dapat berasumsi bahwa akademi menengah dan akademi lanjutan hanya selangkah dari satu sama lain. Pada kenyataannya keduanya memiliki segudang perbedaan antara satu sama lain. Akademi menengah masih termasuk dalam pendidikan wajib, jadi tidak memerlukan biaya sekolah. Akademi Laut Timur adalah akademi Mas Roh dan akademi perantara menempati 2/3 dari total area. Di sisi lain, akademi tingkat lanjut yang hanya menempati 1/3 dari area masih merupakan bagian terpenting dari akademi. Selama seseorang adalah Mas Roh dan tinggal di wilayah yang lebih luas dari Kota Laut Timur atau memiliki surat rekomendasi, seseorang akan dapat memasuki akademi menengah dan menerima pendidikan Master Roh. Mereka akan belajar di akademi menengah selama 6 tahun. Setelah lulus, siswa kemudian akan dapat mengikuti ujian masuk untuk memasuki akademi Master Roh tingkat lanjut, tetapi tidak lebih dari 1/10 dari pelamar yang lulus. Akademi lanjutan bukanlah bagian dari pendidikan wajib, jadi serangkaian ujian ketat akan digunakan untuk menguji pelamar. Siapapun yang diterima di akademi tingkat lanjut pasti akan dianggap sebagai elit. Tang Wulin melewati gerbang dan mulai berjalan di jalanan lebar dengan deretan pepohonan yang membelah halaman. Jalan itu dilapisi dengan batu kapur yang membuatnya tampak sederhana dan tanpa hiasan. Liu Yuxin tersenyum. Demi keselamatan semua orang, akademi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan di dalam pekarangannya. Jika ada kendaraan yang memasuki halaman kampus, mereka harus segera pergi ke samping dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Divisi akademi lanjutan berada di sisi barat, sedangkan bagian lain dari kampus adalah bagian dari akademi menengah. Dengan perkenalan kakak perempuan ini, Tang Wulin dengan cepat memahami bahwa akademi itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gedung sekolah adalah akademi menengah terletak di sisi timur lapangan kampus. Itu adalah bangunan besar dengan total 12 lantai. Para senior akan berada di lantai yang lebih tinggi, sedangkan siswa yang lebih baru akan berada di lantai bawah. Menjadi siswa kelas 1, Tang Wulin akan menghadiri kelas di lantai 1 atau 2. Liu Yuxin berkata kepada Tang Wulin, "Itu adalah kantor administrasi. Pergilah dan melaporkan. Asramamu harusnya di belakang gedung sekolah. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke akademi lanjutan dan temui aku. Aku siswa tahun pertama di kelas 1 dari akademi lanjutan." "Terima kasih kakak senior." Saat dia melihat adik laki-laki yang telah berterima kasih padanya berkali-kali, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. "Tidak perlu terlalu sering seperti ini. Suasana di akademi sangat bagus. Semoga kamu berhasil. Kamu akan diberikan kelas setelah kamu selesai membuat laporan. Kemudian kamu akan diuji. Kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan jika kamu berhasil dalam tes ini." Mata Tang Wulin mengikuti sosok Liu Yuxin yang pergi. Ia mendapatkan rasa kehangatan dari seorang kakak perempuan. Setelahnya, dia pergi ke kantor administrasi. Berkat rekomendasi serta plakat logam yang diberikan Liu Yuxin, prosedur pendaftaran selesai tanpa hambatan. 2 set seragam sekolah diberikan secara gratis, serta kunci asrama. Dia tidak akan menerima materi pembelajaran sampai kelas pertamanya. Dia telah ditugaskan ke kelas 5 dari siswa tahun pertama. Mulai saat ini, dia adalah murid baru di Akademi Laut Timur. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.